Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba membahas tentang Necessary Condition Analysis atau yang biasa disebut dengan NCA. Sebelumnya ke NCA kita ingin sedikit mengulas tentang PLSM. PLSM itu bekerja berdasarkan hubungan linear atau seperti regresi linear. Interpretasi dari PLSM menggunakan bahwa peningkatan independent variable akan berakibat terhadap dependent variable. Independent variable yang satu dapat mengkompensasi independent variable yang lain. Nah, sedangkan necessary condition atau NCA itu berjalan dengan menggunakan logika diperlukan atau tidak, bukan cukup atau tidak. Ini contohnya independent variable misalkan X diperlukan untuk mencapai Y atau Y memerlukan X, dan ini tidak bisa saling mengkompensasi. Jadi harus ada variabel tersebut untuk mencapai suatu titik tertentu. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi misalkan ini adalah X atau independent dan ini adalah Y atau dependent dan ini adalah pengamatan. Nah, inilah yang dikatakan dengan OLS line atau regresi linear, atau inilah yang bekerja pada PLS. Sedangkan NCA itu adalah kita mengambil titik-titik terluar tertinggi, ya ini. Nah, inilah NCA. Nah, dalam NCA ini ada dua. Yang pertama yaitu Ceiling Envelopment Free Disposal atau CFDH. Itu adalah mengambil titik-titik terluar dihubungkan seperti ini. Ini biasanya berlaku pada data diskrit atau pada skala Likert yang biasa digunakan dalam kuesioner. Sedangkan yang kedua ya ini adalah Ceiling Regression Free Disposal Hull atau CRFDH, yang garis ini, di mana titik-titik terluar tadi dicari garis regresinya. Nah, ini. Nah, biasanya CRFDH digunakan apabila data yang digunakan adalah data continuous. Nah, dengan bagan ini kita juga bisa memberikan contoh. Misalkan untuk mencapai 8 diperlukan minimal X6. Nah, ini 8 X6. Nah, ini. Atau untuk mencapai 10.10 diperlukan minimal 9,7. Nah, ini 9,7. Nah, ini. Baik, kita lanjutkan. Untuk menggambarkan NCA atau critical factor, nah ini bisa menggunakan bottleneck table atau tabel critical factor. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, bisa digambarkan dengan nilai aktual atau bisa digambarkan dengan hitungan atau digambarkan dengan persentil. Nih, saya berikan contoh. Misalkan ingin mencapai nilai dependent 5,8. Nah, ini diperlukan independent variable dengan nilai 5. Nah, apabila dengan metode hitungan, maka terdapat 27 yang tidak mampu mencapai angka 5, atau terdapat 45% yang tidak mencapai angka 5,8. Kemudian ada dua parameter yang digunakan untuk NCA. Yang pertama yaitu akurasi, ceiling akurasi. Yang kedua yaitu effect size. Ya, untuk ceiling akurasi ketika kita menggunakan CE
FDH atau Selling Envelope Free Disposal Hull, maka otomatis akurasinya akan bernilai 100% karena semuanya berada di bawah garis si FDH. Sedangkan apabila menggunakan CR-FDH mungkin akurasinya kurang dari 100% karena tidak semua pengamatan berada di bawah garis regresi. Kemudian parameter yang kedua adalah effect size. Nah, kita menggunakan ini referensi Dell 2016 ini yang mengatakan bahwa jika nilai effect size-nya antara 0 sampai 0,1 maka dikategorikan mempunyai efek yang kecil. Apabila 0,1 sampai 0,3 nah dikatakan punya efek yang sedang. Apabila 0,3 sampai 0,5 dikatakan punya efek yang besar, dan apabila lebih dari 0,5 maka dikatakan mempunyai efek yang sangat besar. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasikan? Nah, di sini ada PLSM, hasil PLSM, dan ini hasil NCA. Yang pertama, apabila suatu independent variable atau exogenous construct itu memiliki nilai PLSM yang signifikan dan NCA yang signifikan, maka peningkatan pada independent akan meningkatkan hasil atau outcome. Sedangkan level tertentu dari independent construct diperlukan untuk mencapai hasil tersebut. Yang kedua, apabila independent variable signifikan berdasarkan PLSM namun tidak signifikan berdasarkan NCA, maka interpretasinya adalah peningkatan independen akan meningkatkan hasil, namun tidak diperlukan minimum yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, apabila secara PLSM hasilnya non-signifikan namun di NCA hasilnya signifikan, konklusinya adalah level tertentu dari independen variabel diperlukan untuk mencapai hasil, namun peningkatan independen tidak direkomendasikan karena tidak akan mempengaruhi peningkatan pada hasil. Baik, ini langkah-langkahnya. Yang pertama ini seperti biasa kita menentukan tujuan dan theoretical background, kemudian kita siapkan dan cek data, kemudian kita melakukan run PLSM, kemudian kita mengevaluasi measurement model, kemudian kita melakukan transfer dari laten variabel skor, mengambil laten skor dari PLSM, kemudian dengan menggunakan laten variabel kita melakukan analisis NCA, kemudian kita bisa melakukan interpretasi. Mari kita coba dengan menggunakan program Smart PLS. Kita akan menggunakan data yang sudah ada di aplikasi. Kali ini saya ingin mencoba menggunakan data corporate reputation. Nah, pertama kita klik PLSM. Misalkan kita ingin menggunakan NCA, kita kasih nama NCA. Oke, save. Nah, kita menggunakan seperti biasa, menggunakan com, kemudian menggunakan like, CUSA, dan JOSL. Kita konekkan. Ya, ini adalah kompetensi like adalah like ability atau tingkat kesukaan. Ini adalah customer satisfaction atau kepuasan konsumen, sedangkan ini adalah customer loyalty atau kesetiaan konsumen. Baik, karena kita ingin mendapatkan signifikansi, maka kita melakukan bootstrapping 5.000 walaupun direkomendasikan 10.000. Nah, kita 1.000 aja biar cepat. Nah, di
sini kita mendapatkan koefisien dan nilai p-value. Kita copy ke Excel. Selanjutnya setelah PLSM kita mendapatkan koefisien dan p-value. Sekarang kita ingin mendapatkan nilai dari NCA. Caranya gimana? Kita kembali ke model dan kita ingin mengambil latent value. Sehingga kita perlu PLS algorithm dan saya ingin menggunakan unstandardized karena ingin mendapatkan nilai asli. Sedangkan untuk PLSM sebaiknya menggunakan standardized. Tapi untuk NCA kita bebas, boleh menggunakan standardized atau unstandardized. Yang penting pada waktu interpretasi kita tidak boleh salah. Saya lebih memilih unstandardized. Baik. Start calculation. Kita ambil latent value-nya. Kemudian kita create file latent value seperti ini. Dan namanya latent value NCA create. Oke. Kemudian kita menggunakan regression. Oke, kita NCA test. Sama, kita menggunakan tadi datanya menggunakan latent value. Nah, pertama kita ambil dependennya JWSL, kemudian ketiga ini kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Jadi 3 independen dan 1 dependen. Kemudian setelah itu kita calculate untuk mendapatkan signifikansi kita menggunakan NCA permutation. Biar cepat ini 1000. Walaupun kalau untuk penelitian kita direkomendasikan 10.000, tapi memerlukan waktu yang lebih lama. Oke, kita melihat di sini selling. Nah, dari hasilnya kita dapat melihat bahwa ketiganya memiliki effect size yang signifikan. Ini kita bisa melihat permutation p-value sini. Kita copy ke Excel. Dari sini kita bisa lihat tadi 0,07 ini berapa tadi, termasuk yang kecil atau besar. Nah, 0,07 berarti small effect, efeknya kecil. Kemudian yang kedua 0,267, 0,267 berarti efeknya sedang. Sedangkan yang ini juga kecil. Kemudian kita kembali lagi dan kita coba run NCA ini untuk mendapatkan nilai bottleneck value atau critical value. Nah, kita start calculation. Nah, di sini kita bisa melihat nih nilai kita menggunakan CEFDH karena nilai kita adalah menggunakan Likert value atau discrete 1 sampai 7 sehingga kita pakai yang ini. Kemudian nah, tingkat akurasinya otomatis semuanya 100% karena CEFDH semua observation berada di bawah garis ini, garis NCA, garis CEFDH. Kemudian kita bisa melihat, nah,
Ini apa maksudnya? Baik, untuk mencapai nilai 7 pada customer loyalty, kita memerlukan COM minimal 2,294. Kita memerlukan nilai customer satisfaction minimal 5. Dan kita memerlukan nilai like 2,1. Nah, ini yang harus kita gunakan untuk mencapai customer loyalty 7. Bagaimana kalau kita ingin mencapai nilai 4 misalkan? Nah, kita memerlukan nilai COM 2,1. Ini wajib ada. Kemudian ini juga wajib ada. 2 pada customer satisfaction. Dan kita tidak memerlukan nilai apapun dari like. Seperti ini cara membacanya. Dan kita sekarang coba untuk menginterpretasikan. Kita copy sini. Nah, sama ini. Com, jusa, like. Oke. Berarti ini bisa dihapus. Ini juga bisa dihapus. Nah, dari sini kita bisa menginterpretasikan hasilnya. Bagaimana com, bagaimana jusa, dan like. Untuk com ini tidak signifikan secara PLSM, namun dia signifikan pada NCA. Nah, kita bisa lihat di sini. Apabila yang PLSM tidak signifikan, namun NCA signifikan, jadi tetap diperlukan COM walaupun tidak harus direkomendasikan untuk meningkatkan skornya. Jadi yang penting ada, tapi tidak perlu ditingkatkan sampai tinggi karena tidak mempunyai efek peningkatan X tidak berdampak pada peningkatan J atau independen naik, dependennya tidak naik, tetapi wajib ada, wajib diperlukan keberadaannya. Kemudian yang kedua bagaimana jusa dan like. Keduanya signifikan, keduanya ini signifikan dan secara PLSM signifikan dan NCA juga signifikan. Seperti apa? Nah, ini signifikan dan signifikan. Sehingga peningkatan independen akan berdampak pada hasil. Tingkatan tertentu atau level tertentu pada independen juga diperlukan untuk mencapai hasil tersebut. Jadi keduanya signifikan, sehingga seperti ini interpretasinya.